Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan memulai bab yang baru, yaitu bab kedua tentang besaran fisika dan pengukurannya. Oke, baiklah, kita perhatikan dulu gambar yang ada pada layar ini. Jadi, ini tampak ada seseorang yang sedang melakukan pengukuran ya. Nah, kalau zaman dulu itu ada banyak sekali cara untuk melakukan pengukuran, terutama pengukuran panjang ini. Bisa saja ada yang tahu istilah pengukuran menggunakan jengkal, menggunakan jengkal gitu kan ya. Satu jengkal itu kan dia sama dengan dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Nah, bisa aja orang dulu itu mengukur dari satu kayu yang ini ke kayu yang ini, itu misalnya ngukurnya sama dengan 2 jengkal, misalnya pakai jengkalnya ibu, 2 jengkal. Tapi dengan orang yang berbeda, bisa saja ternyata dia nggak nyampe 2 jengkal. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan jengkal ini masih belum akurat. Karena apa? Karena masing-masing tangan orang itu kan berbeda-beda. Kemudian ada banyak lagi masih contoh pengukuran-pengukuran yang lain untuk mengukur panjang. Nah, di situ karena keberagaman itu, maka diperlukanlah suatu standar yang menyetarakan untuk ke semuanya itu, agar semuanya itu terukur sama gitu. Nah, maka ditetapkan yang namanya Satuan Sistem Internasional atau dikenal dengan SI. Nah, adapun untuk pengukuran panjang, akhirnya ada sebuah pengukuran panjang yang namanya di sini menggunakan mistar, di mana dia dinyatakan dalam satuan meter untuk mengukur panjang dengan satuan meter. Nah, di situ tadi ada beberapa yang Ibu sebutkan, di mana di sini kegiatannya dia mengukur panjang. Nah, kemudian mengukur panjang dinyatakan dalam satuan meter. Nah, kita akan membahas apa itu besaran dalam fisika dan berbagai macam pengukurannya. Nah, yang disebut dengan besaran tadi itu adalah si panjang. Kita mengukur panjang, maka panjang itu adalah besaran. Contoh lagi misalnya ketika kita menimbang beras atau menimbang gula di warung misalnya. Nah, kita menimbang beras atau gula itu kita mengukur apa? Massa atau berat? Ya, jadi yang kita ukur adalah massa ya, massa. Nah, satuannya apa? Satuannya kilogram. Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lain. Nah, besaran pokok itu ada 7 macamnya. Ada 7 macam dan sudah sesuai dengan satuan internasional. Nah, 7 besaran pokok yang pertama adalah massa. Satuannya kilogram, kemudian panjang, satuannya meter, ini yang sudah kita singgung di awal. Kemudian ada waktu, besaran waktu, satuannya sekon. Kemudian besaran suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian intensitas cahaya, kandela, dan kuat banyak zat, atau ini namanya itu jumlah zat, satuannya mol. Nah, ini ada satuannya sudah memenuhi satuan internasional, jadi ini sudah setara untuk seluruh internasional. Massa kilogram, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. Nah,
di sini ada yang namanya dimensi. Dimensi ini juga akan kita pelajari. Nah, untuk massa, dimensinya adalah M besar, kemudian panjang dimensinya L, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus listrik dimensinya adalah I, kemudian intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Gitu ya. Nanti akan kita bahas dimensi ini apa. Selanjutnya itu besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran lain, baik tersusun langsung dari besaran pokok maupun dari besaran turunan yang lain. Jadi besaran turunan ini dia diturunkan atau diperoleh dari besaran turunan, diperoleh dari besaran pokok. Nah, kemudian besaran turunan juga dapat menghasilkan besaran turunan berikutnya, seperti itu. Contohnya apa? Nah, misalnya panjang. Kemudian panjang kan besaran pokok satuannya adalah meter. Nah, kemudian ketika kita mengukur luas kan misalnya luas suatu balok misalnya. Balok kubus misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau luasnya kan berarti panjang dikali lebar, panjangnya dikali lebar. Berarti kan di situ ada satuan panjang dan ada besaran panjang dan lebar. Di mana keduanya satuannya adalah meter. Berarti kan luas adalah panjang dikali lebar sama dengan meter dikali meter. Di sini luas, berarti kan dia A kan dia sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang kan satuannya adalah meter. Kemudian lebar juga satuannya adalah meter. Nah, maka satuan dari luas adalah meter per segi atau meter pangkat 2. Nah, jadi luas di sini adalah besaran turunan dari besaran pokok panjang gitu. Kemudian dimensinya apa? Berarti dimensi untuk luas meter, panjang kan tadi dimensinya adalah L besar ya, L besar. Maka tinggal L dikali L, maka dimensi untuk luas adalah L pangkat 2 gitu. Begitu ya, terus kita lanjut ke dimensi. Nah, manfaat mempelajari dimensi. Yang pertama, untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Jadi, ada dua besaran yang dia sepintas itu berbeda, tapi bisa dibuktikan bahwa dua besaran itu sebenarnya adalah sama. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan yang namanya dimensi. Contoh, contoh antara energi dan usaha. Pada energi, rumus energi kan minimal di SMP ini sudah tahu ya, persamaan untuk energi itu adalah setengah mv kuadrat, di mana dimensi massanya adalah m, kemudian dimensi kecepatannya adalah LT pangkat negatif 1. Ini negatif 2. LT pangkat negatif 2. Sedangkan 1/2 adalah konstanta yang tidak berdimensi, karena dia cuma angka ya.
Jadi dimensi untuk energi adalah ml T pangkat negatif ml V-nya adalah LT pangkat negatif 1. Kemudian di sini karena V-nya dikuadratkan, V-nya dikuadratkan, maka dimensinya adalah MLT pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka diperolehlah dimensi energi adalah ML pangkat 2 T pangkat negatif 2. Oh ya, di sini lupa menyampaikan bahwa dimensi itu dia harus dinyatakan dalam kurung seperti ini ya, kurung siku seperti ini. Kurung siku. Harus dinyatakan dalam kurung dengan dimensinya ini huruf besar. Nah, selanjutnya energi kita sudah dapat dimensinya, kemudian usaha. Usaha adalah hasil kali gaya F dan perpindahan S. Nah, dimensi gaya itu adalah MLT pangkat negatif 2 dan dimensi perpindahan S itu adalah L. Jadi, dimensi usahanya berarti W sama dengan MLT pangkat negatif 2 dikali L. Maka L dikali L berarti kan L pangkat 2. Jadi ML pangkat 2 T pangkat negatif 2. Nah, sudah diperoleh masing-masing dimensinya. Maka tampak bahwa dimensi energi dan dimensi usaha itu adalah sama. Jadi bisa terbukti bahwa antara energi dan usaha itu dia adalah sama gitu. Dibuktikan menggunakan dimensi. Dan manfaat yang kedua yaitu untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan-hubungan antara berbagai besaran. Misal, di sini rumus mencari jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Ini persamaan ini nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya. Kita fokus ke dimensinya dulu. Jadi ada persamaan S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Dengan V0 adalah kecepatan benda bergerak, A adalah percepatan, S dan S0 adalah perpindahan, serta T adalah satuan waktu tempuh gerakan benda. Nah, dimensi, jadi kita menyetarakan antara dimensi pada ruas kiri dan dimensi pada ruas kanan. Nah, kita akan membuktikan jika hasilnya nanti dimensi pada ruas kiri sama dengan dimensi pada ruas kanan, maka persamaan ini atau rumus ini adalah benar. Tapi jika kita peroleh dimensi antara kedua ruas ini berbeda, maka persamaannya adalah salah gitu atau kurang tepat. Nah, kita buktikan dulu dimensi pada ruas kiri adalah jarak kan atau panjang, satuan dimensinya kan L. Kemudian dimensi yang di ruas kanan S0 kali V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. S0 juga jarak, kemudian V0 adalah kecepatan dikali waktu ditambah percepatannya adalah ini percepatan dikali waktunya T pangkat 2. Nah, kita masukkan masing-masing, jaraknya adalah L, kemudian kecepatan sama kayak tadi LT pangkat negatif 1 dikali waktunya T ditambah percepatan itu LT pangkat negatif 2 kemudian dikali T pangkat 2. Nah, kita hitung nih. L kemudian L T pangkat, ini kan berarti T pangkat negatif 1 ditambah T. Berarti kan sisa L T pangkat T. Ya, berarti di sini sisa L kemudian ditambah
L T pangkat negatif 2 L T pangkat negatif 2 dikali T pangkat 2 berarti juga sisa L. Maka di sini yang tersisa adalah dimensi dari panjang atau sisa L gitu. Seperti itu ya. Nah, maka terbukti dimensi di ruas kiri sama dengan dimensi di ruas kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan persamaan tersebut adalah benar. Seperti itu ya manfaat dari dimensi. Nah, kemudian kita sudah tahu apa itu besaran pokok dan besaran turunan masing-masing dengan dimensinya. Sekarang ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar saja. Dia hanya mempunyai nilainya saja. Contoh besaran skalar yaitu massa, waktu, suhu, usaha, dan lain-lain. Contohnya massa. Massa kan kita tahu misalnya massanya 5 kg. Nah, hanya memiliki memiliki nilai saja, tidak mempunyai arah gitu. Sementara besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya, kecepatan gerak benda, momentum, percepatan, dan juga gaya. Misalnya kecepatan. Kecepatan geraknya, misalnya seseorang berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur. Nah, jadi ada nilainya 2 meter per sekon dan arahnya ke timur. Itu besaran vektor. Jadi dia ada nilai dan juga arahnya. Ini nanti untuk besaran skalar dan besaran vektor akan lebih dalam kita bahas pada bab berikutnya tentang vektor. Kemudian kita masuk ke pengukuran. Yang pertama ada alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Jadi yang pertama alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang sering kita gunakan yang pertama ada mistar atau penggaris dengan ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Jadi ketidakpastian ini angka kemungkinan atau seteliti mungkin kesalahan yang akan kita gunakan pada pengukuran. Maka kita gunakan yang namanya ketidakpastian dari alat ukurnya. Ini dari alat ukurnya ya, memang ketidakpastiannya itu adalah 0,05 cm. Kemudian yang kedua, ini kebalik nih. Yang ini jangka sorong, ya. Jangka sorong ketidakpastiannya adalah 0,005 cm dan yang ini adalah mikrometer skrup. Ketidakpastiannya 0,0005 cm. Jadi ada mistar, ada jangka sorong dan juga ada mikrometer skrup. Nanti untuk jangka sorong dan mikrometer skrup akan Ibu bahas lagi tersendiri setelah ini. Nah, ada alat ukur panjang, kemudian ada alat ukur massa. Yang pertama yang sering kita tahu yaitu timbangan ya. Di sini ada timbangan, kemudian ada yang namanya neraca sama lengan, dan di sini ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus sendiri itu nanti masih ada banyak macam-macamnya lagi. Kemudian alat ukur waktu dan ketidakpastiannya. Waktu kan misalnya ada jam tangan seperti itu, atau jam ya berbagai macam jam. Kemudian di sini ada stopwatch. Stopwatch analog dengan ketidakpastiannya itu 0,1 sekon. Nah, ini jelas enggak gambarnya ya? Ya karena Nah, ini jangka sorong.
Ini di mana di sini ada bagian-bagian utamanya ya. Yang ini jangka sorong, yang ini namanya skala utamanya. Kemudian di sini ada yang bagian atas, ini untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang di sini untuk mengukur diameter luas. Nah, ini namanya rahang tetap, dan di sini adalah rahang sorongnya. Dan di sini bagian yang ini itu adalah skala Noniusnya. Ini skala Noniusnya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengukur diameter, misalnya diameter pipa. Nah, pipa bagian luarnya bisa kita ukur dengan menggunakan yang di sini, kemudian bagian dalamnya bisa kita gunakan yang bagian atasnya untuk mengukur. Nah, cara membacanya, kita perhatikan di sini ada yang diperbesar bagiannya. Nah, yang terbaca di sini kita lihat angka yang pertama itu angka 2 di skala utama. Jadi yang atas skala utama, yang bawahnya ini adalah skala Noniusnya. Kita baca dulu yang terbaca di skala utama. Skala utamanya kan 2,1. 2,1. Kenapa 2,1 yang kita ambil? Jadi 2,1 sebelum dia bertemu dengan skala Nonius. Nah, ya kan? 2,1 kemudian di sini sudah ada skala Noniusnya. Nah, kemudian berarti kita tetapkan dulu skala yang terbaca di skala utama yaitu 2,1. Nah, baru kita lihat lagi yang terbaca di Noniusnya. Yang di Nonius kita lihat skala yang berimpit. Garis yang berimpit antara skala Nonius dengan skala utama. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5, di sini garis Nonius angka 5 tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Berarti yang kita ambil adalah yang ini, di 0,05 gitu. 0,05. Bentar. Nah, di 0,05 berarti di sini di Nonius ini kan yang terbaca di skala utama, kemudian yang terbaca di skala Noniusnya. Yang terbaca di skala Noniusnya adalah 0,05. Bisa ya, yang berimpit, kita ambil yang berimpit antara skala utama sama skala Noniusnya, yang dia tepat satu garis di angka 5, maka kita ambil atau kita tentukan yaitu 0,05. Kemudian baru kita jumlahkan. Maka di sini hasilnya adalah 2,15. Ya kan, ini nggak usah dituliskan. Hasilnya berarti 2,15. Kemudian cara kita menuliskan hasil pengukurannya itu ditambahkan dengan ketidakpastian alatnya. Tadi kan yang di awal sudah ada ketidakpastian alat untuk jangka sorong itu 0,005 cm. Nah, maka ini berarti skala atau yang hasilnya yang terbaca adalah 2, jadi nanti 2,15 plus minus 0,00, tuliskan aja deh. Muat gak ya? Jadi yang terbaca adalah 2,150. Dia caranya gini ya, cara untuk menuliskan hasil pengukurannya plus minus 0,005 cm.
cm. Nah, ini cara untuk melaporkan hasil pengukurannya. Kenapa di sini ditambah 0? Supaya setara dengan ketidakpastiannya, jadi sama-sama menggunakan 4 angka. Dan kenapa harus dituliskan ketidakpastiannya? Yaitu tadi yang Ibu singgung di awal, bahwa untuk menyatakan ketelitian alatnya. Kurang lebih hasil pengukurannya itu segini dengan ketidakpastiannya 0,005 sesuai dengan alat ukurnya ya. Begitu. Ini untuk jangka sorong. Nah, kemudian untuk mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini dia untuk mengukur panjang benda, maksimumnya 25 mm. Jadi dia kecil. Kemudian di sini ada skala utama. Ada skala utamanya. Kemudian misalnya di sini bendanya diletakkan di sini. Kemudian nanti kita bisa geser-geser sesuai dengan ketebalan bendanya. Misal mau ukur tebalnya buku ya, bukan panjangnya buku tapi tebalnya. Maka kita gunakan mikrometer sekrup. Nah, cara pembacaan hasil pengukurannya bagaimana? Kita lihat di sini, ini skala utamanya dan ini adalah skala noniusnya. Sama dengan jangka sorong, kita baca dulu yang terbaca di skala utama. Ini kan ada 0, kemudian ada garis di sini, ini skala utamanya juga. Berarti yang ini 0, kemudian ini 0,5, 1 gitu kan ya. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, berarti yang terbaca di skala utama adalah 4,5. Kita simpan dulu, kemudian kita baca lagi yang terbaca di skala noniusnya. Skala noniusnya di sini 40, 45, berarti 46, 47 yang tepat berimpit. Juga yang tepat berimpit antara skala nonius dengan skala utama. Berarti kan yang ini. Berarti dia karena 47, berarti yang terbaca di skala utama adalah 0,47. Nah, baru ini juga kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti kan hasilnya adalah 4,97. Nah, sama hasilnya kita nyatakan juga menggunakan ketidakpastian dari alatnya. Ketidakpastian alat untuk mikrometer sekrup itu adalah sama tadi 0,05, tapi dia dalam satuan milimeter. Ini pennya agak susah. Nah, jadi ini untuk mikrometer sekrup. Jadi hasilnya yang terbaca di sini adalah 4,97 plus minus 0,005 mm. Satuannya milimeter untuk mikrometer sekrup. Karena dia sangat-sangat kecil biasanya yang diukur menggunakan mikrometer sekrup ini. Jadi satuannya menggunakan milimeter. Nah, ini jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan. Di sini ada latihan. Tentukan hasil pembacaan alat ukur berikut beserta ketidakpastiannya. Yang pertama ini mikrometer sekrup dan yang kedua pembacaan untuk jangka sorong. Ini gambar di jangka sorong. Nah, silakan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar.
akan langsung Ibu cek. Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Video berikutnya kita akan membahas tentang kesalahan dalam pengukuran serta angka penting serta notasi ilmiah. Ya, merasa cukup. Ibu tunggu hasil jawabannya pada kolom komentar postingan ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.